Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Hamzah Wadi. Perkenalkan, saya lalu Andika Wiraksatria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Hamzah Wadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi teks non-fiksi dan makna sikap persatuan dan kesatuan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Azena Raimapan. Tetap istiqomah. Aku anak Islam selalu bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta kita kepada negara kita. Ya, silakan semuanya berdiri. Indonesia dan tumpahnya di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Nah, saya absen dulu ya kehadirannya. Azena Raimapan, Hadir. Abdini Oktavia Wahidat, Hadir. Baik Ayu Puspita Willy. Hadir. Nah, anak-anakku semua, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu materi tentang teks non fiksi dan sikap persatuan dan kesatuan. Pada teks non fiksi kita akan belajar bagaimana mencari gagasan utama pada setiap paragraf, menentukan informasi-informasi penting yang terdapat pada sebuah teks, dan makna sikap persatuan atau makna Sumpah Pemuda sebagai wujud sikap dan persatuan. Baik, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau mengetes semangatnya untuk belajar. Masih semangat belajar? Masih. Semangat belajar? Masih. Oke. Coba tepuk semangat. Nah, anak-anakku semua, di sini Pak Guru sudah menampilkan sebuah gambar ya. Nah, di antara kalian semua di sini ada nggak yang tahu gambarnya ini kira-kira di mana? Sembalun, Pak Guru. Oh, betul. Ini adalah lokasinya di Sembalun. Nah, kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ini lokasinya di mana ini? Di pantai, Pak Guru. Oh iya, betul sekali apa yang dikatakan temannya ya, Bayu dan Abdini. Itu lokasinya pertama di Sembalun, kemudian ini adalah di pantai. Jadi di lingkungan sekitar kita ini terdapat banyak sekali potensi keindahan alam. Oke, di sini Pak Guru mau bertanya sama kalian semua. Ada nggak kalian di antara kalian yang pernah pergi ke Sembalun? Saya, Pak Guru. Oh, Bayu pernah ke Sembalun ya? Oke, sekarang Bayu Pak Guru tanya. Bagaimana apa yang kamu rasakan ketika kamu pergi ke Sembalun? Cuacanya dingin, banyak pepohonan, Terus? banyak
Isra sudah ke pantai ya? Oh, sekarang coba ceritakan nih, kira-kira bagaimana suasana ketika kamu berada di pantai? Cuacanya panas. Cuacanya panas. Oh iya, terus Banyak orang yang mancing. banyak orang yang mancing. Selain kamu melihat orang mancing, Banyak pengunjungnya. banyak pengunjungnya. Terus, oh itu aja bagus. Jadi potensi keindahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita itu banyak fungsinya. Di antaranya sebagai tempat kita liburan, sebagai tempat jalan-jalan, mencari nafkah, dan lain-lain. Oke, sekarang silakan keluarkan buku paket, buku catatannya, alat tulis semuanya dikeluarkan. Nah, sekarang buka halaman 141. Sudah ya? Nah, di sana ada sebuah teks yang harus kalian baca secara berantai, mulai dari bangku ini sampai dengan bangku ini. Silakan. Satu kelompok, satu kalimat. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Usaha manusia dalam perlindungan ekosistem. Manusia dengan mencari kemampuan berpikir untuk memanfaati kegiatan manusia tersebut. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Nah, pada teks yang kalian sudah baca tadi tentang upaya pelestarian lingkungan itu adalah contoh teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan, bukan rekayasa. Itu yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Ingat ya, teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi-informasi yang berdasarkan kenyataan, bukan khayalan. Nah, pada teks yang kalian sudah baca tadi, kira-kira bagaimana cara kita menjaga kelestarian lingkungan kita? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Buang sampah pada tempatnya. Oke, ada yang lain lagi? Mandi secara teratur. Menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya sama kalian semua nih. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan? Banyak kuman. Oke, banyak kuman. Terus terakhir ada lagi? Oke. Penyakit. Oke, banyak penyakit. Nah, jadi tadi kalian sudah membaca secara berantai teks tentang usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem yang merupakan contoh dari teks non fiksi. Nah, setelah kalian baca tadi Pak Guru tanya, apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan? Kemudian bagaimana cara kita melestarikan lingkungan? Tadi ada teman-teman kalian yang menjawab, tidak membuang sampah sembarangan, mandi secara teratur. Nah, secara tidak langsung kalian sudah mendapatkan informasi-informasi penting setelah kalian membaca teks non fiksi. Dari itu ya. Setelah kita membaca, kalian itu saya menjadi tahu bahwa cara kita menjaga kelestarian lingkungan itu adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Baik, ketika kalian perhatikan teks yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, dijawab dengan besar, dengan suara yang besar. Apa judul teks yang kalian baca tadi? Sekarang berapa jumlah paragrafnya? Tahu berapa jumlah paragrafnya? 1, 2, berarti berapa paragraf itu? 2 paragraf. Ya. Itu ada 2 paragraf. Ya. Di situ ada 2 paragraf.
sudah baca itu terdapat berapa paragraf? 2 paragraf. Nah, pada setiap paragraf itu pasti mempunyai yang namanya ide pokok. Berarti kalau 2 paragraf, berapa jumlah ide pokoknya? 2. Kalau 4 paragraf, berarti ide pokoknya ada berapa? Kalau paragrafnya 5, berarti ide pokoknya berapa? 5. Berarti ide pokok itu tergantung berapa jumlah teks atau paragraf. Ingat, kalau ide pokoknya 2, paragrafnya juga 2. Kalau paragrafnya 2, ide pokoknya 2. Kalau paragrafnya 3, ide pokoknya 3. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks. Bagaimana cara menentukan kalimat pokok atau ide pokok dalam paragraf? Ini kalian. Coba semuanya baca 1, 2, 3. Cara menentukan kalimat pokok atau ide pokok dalam paragraf teks. Kemudian baca ini. Untuk 1, 2, 3. Untuk bisa menentukan ide pokok teks, kamu harus memahami jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Biasanya ide pokok setiap paragraf terletak pada awal kalimat pertama. Oke. Jadi cara menemukan kalimat pokok atau ide pokok dalam paragraf itu biasanya terletak pada kalimat yang Pertama. Jadi kalau kita mau mencari ide pokok, lihat kalimat yang pertama. Oke, Pak Guru kasih contoh. Cara menemukan ide pokok dengan melihat kalimat yang pertama. Di sini Pak Guru sudah menandakan dia merah. Berarti kalimat ide pokoknya yang ini. Berarti paragraf yang pertama, ide pokoknya terletak di sini. Ini aja ide pokoknya. Nah, di depan kalian sudah melihat layar kan? Ini ada berapa paragraf ini? 2. Berarti ide pokoknya berapa? 2. Paragrafnya 2, ide pokoknya juga 2. Bagaimana cara mencari ide pokok dengan melihat kalimat yang pertama? Kita paling atas. Paragraf pertama lihat paling atas. Oh, ini dia ide pokoknya. Paragraf yang kedua lihat paling atas. Oh, ini dia kalimat utamanya ya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Ini contoh yang kedua. Kalimat utamanya juga sama, ada di kalimat pertama di sini, kemudian di pokoknya gampang sekali untuk mencari ide pokok. Lihat kalimat pertama pada setiap paragraf. Satu paragraf punya ide pokok, satu paragraf punya ide pokok. Begitu cara mudahnya. Nah, sekarang kita akan latihan. Kira-kira siapa yang bisa angkat tangan kemudian maju menunjukkan mana kalimat utamanya? Ini berapa paragraf? Satu paragraf. Nah, di sini ada yang bisa menentukan di mana letak kalimat utamanya. Bisa maju ke depan? Oke, lo maju. Berdiri di sini lo. Nah, bacakan Pak Guru mana dia? Bacakan Pak Guru. Nah, jadi betul, ya. Kalimat utamanya adalah, coba baca semuanya. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat lo. Jadi betul yang dikatakan oleh Elo, Taman Nasional memiliki berbagai manfaat. Jadi menjawab soal ini adalah cari yang paling mirip manfaat Taman Nasional. Kalau B kan salah. Ini penelitian, di sini manfaat. Ngerti enggak? Kita lanjut yang kedua. Di sini ada yang bisa menunjukkan mana tempat kalimat utamanya. Angkat tangan. Oke, maju. Bayu, mana dia? Tunjukkan Pak Guru. Pisang merupakan buah dengan sumber gizi yang hampir sempurna karena pisang bernutrisi air, gula, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bagus, tepuk tangan Pak Bayu. Nah, Bayu, sekarang oke. Kira ide pokok tersebut adalah mana berarti ini? Mana dia? Mana yang paling mirip sama yang kamu baca tadi?
Berarti yang mana? Pisang mengandung vitamin. Nah, sekarang Pak Guru kan sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, Pak Guru sudah bagikan teks yang berisi gambar. Nanti kamu jawab di NKPD. Soalnya ya. Membagikan kalian sebuah LKPD atau lembar kerja yang harus kalian jawab. Soalnya tentang apa Pak Guru? Soalnya itu adalah yaitu materi tentang mencari ide pokok dan informasi-informasi penting pada sebuah paragraf. Nah, 1 dijawab, kelompok 2 dijawab, kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang Pak Guru sudah membagikan kalian lembar kerja. Lembar kerja itu artinya kamu harus mengerjakannya dengan kelompoknya. Di sana sudah ada petunjuk pengerjaannya. Silakan isi nama kelompok kalian, ya. Isi nama kelompok kalian di sini. Kemudian di sini soalnya lihat teks yang kamu baca itu. Perhatikan. Ya. Lihat teks yang kalian baca tadi itu paragrafnya ada berapa tadi? Ada berapa? Dua. Ada 2 paragraf. Berarti berapa jumlah pikiran utamanya? 2. Paragrafnya kan 2. Berarti ide pokoknya berapa? 2. Paragraf pertama tulis apa ide pokok kita ini. Paragraf kedua cari ide pokoknya. Paragraf pertama cari pikiran utama atau ide pokoknya. Paragraf kedua cari ide pokoknya. Kemudian informasi penting apa yang kamu temukan. Silakan dijawab. Pak Guru kasih waktu, berikan waktu 20 menit untuk menjawab. Silakan dijawab. Nah, semuanya sudah jadi ya? Kelompok 1 sudah jadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, nah kemudian nanti saya minta sekarang masing-masing kelompok untuk membacakan hasil jawabannya. Ya, silakan perwakilan kelompok 1, silakan maju ke depan, Bayu. Manusia yang bergerakkan lingkungan berpikir untuk memanfaatkan alam. Informasi pentingnya. Kegiatan pengaboman ikan dapat merusak ekosistem. Oke, semua tepuk tangan untuk Bayu. Nah, sekarang mana perwakilan dari kelompok 2, silakan maju untuk membacakan hasil kerjanya. Ayo sini. Ayo bacakan ya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memuliakan ekosistem. Oke, untuk informasi pentingnya apa? Membuat suaka marga satwa, cagar alam dan lautan itu dapat digunakan. Oke, tepuk tangan buat Isra. Baik anak-anak semua, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dan mengambil informasi-informasi penting pada sebuah paragraf atau teks non fiksi. Nah, sekarang kita akan lanjut mempelajari tentang sikap rasa persatuan dan kesatuan. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Guru minta pada kalian semua untuk membacakan dengan suara yang lantang teks yang sudah Pak Guru bagikan ya. Dalam hitungan 3 semuanya bagi 2, 3. Bahasa Indonesia. Bahasa kesatuan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam surat pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober
teks tadi, informasi penting apa yang kalian dapat? Sumpah Tentang Sumpah Pemuda. Terus bahasa persatuan adalah bahasa. Di sana membahas tentang Sumpah Pemuda. Kemarin kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di sini ada nggak yang hafal Sumpah Pemuda? Yang hafal Sumpah Pemuda angkat tangan coba. Oh, hampir semuanya hafal ya. Coba. Sekarang kalian mau tes kalau gitu. Silakan kita sama-sama membaca Sumpah Pemuda tanpa melihat buku. Coba kita bukunya. Oke. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Oke. Dari Sumpah Pemuda itu ada 3 poin. Yang pertama adalah tanah air, Indonesia. bangsa, dan berbangsa. Kami mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir kami mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, pada teks yang kalian baca, kenapa bahasa itu disebut sebagai alat pemersatu bangsa? Ayo. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan pemerintah. Ada nggak yang bisa jawab kenapa bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai bahasa persatuan? Karena bahasa Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Bagus. Nah, betul sekali apa yang dikatakan teman kalian ya. Coba dengarkan Pak Guru. Di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Ya, kita ambil contoh yang kecil saja di Lombok saja. Di Lombok itu di setiap desa pasti berbeda-beda bahasanya. Kira-kira bahasa Selaparang dengan bahasa tetangga sama enggak? Bahasa Selaparang dengan bahasa Sulela sama enggak? Jadi di Lombok saja bahasanya sudah banyak, apalagi di pulau-pulau lain. Pulau Lombok dengan pulau orang Bali dengan orang Lombok sama enggak bahasanya? Dengan Bali ini. Kira-kira bagaimana suara orang Bali ini? Orang Bali itu bicara. Ngertinya pandai? Lagi kalau kamu dengar orang Sumbawa berkomunikasi, ngertinya pandai? Itu ya. Itulah kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa. Misalkan orang Sumbawa ngomong sama orang Lombok, orang Sumbawa pakai bahasa Sumbawa, orang Lombok pakai bahasa Lombok, ini nyambung? Nggak ada yang ngerti. Misalkan ada orang Jawa ngomong sama orang Bali pakai bahasa Bali, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ini kisahnya ngerti. Bagaimana kalau orang Lombok berbicara dengan orang Lombok? Orang Lombok ada bahasa Lombok, dengan Lombok ada bahasa Lombok. Kenal? Ini ngerti? Karena bahasanya sama. Kalau bahasanya beda, misalkan orang Bali ngomong sama orang Lombok, orang Lombok pakai bahasa Lombok, orang Bali pakai bahasa Bali, jadi ngerti apa deh? Kira-kira Anda ngerti dengan Lombok dan dengan Bali bahasa apa sekali? Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia di mana-mana pun pasti orang ngerti. Lalu nih bekerja kita Sembawa, kalau kita bahasa Indonesia ngerti dengan Sembawa. Lalu untuk Pak Jawa kita ngomong pakai bahasa Indonesia ngerti. Misalkan kalau kamu orang Lombok, misalkan Elom pergi liburan ke Pulau Jawa, kemudian dia tidak tahu jalan si Elom, berketuan dengan Jawa. Weh, belangan ketipak Candi Borobudur, ngerti nggak dengan Jawa lu? Bagaimana reaksi orang Jawa? Ngomong pun. Itu dia bilangnya, misalkan si Elom juga dari Lombok mau pergi ke Bali,
kemudian lo nanya sama orang Bali, weh kamu pire aji jejeni berketua tino, kira-kira ngerti nggak dengan Bali? Nah, jadi kalau kita mau ngomong dengan orang asing kita pakai apa? Misalkan Bali, Pak ini jajannya harga berapa? Ngerti apa deh? Jadi itulah kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa ngerti nggak? Oke, nah sekarang Lulu akan memberikan kamu RKPD lagi yang harus kamu kerjakan. Ini RKPD terakhir ya. Oke. Kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4. Nah, langsung dibuka halaman yang kedua. Kelompok 1 perhatikan, kelompok 2 perhatikan. Kamu harus buat percakapan. Misalkan di sini kelompok 1, kelompok 1. Lihat kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya membuat percakapan. Misalkan antara Bayu dan Opa, tulis Bayu. Percakapannya tentang apa? Misalkan Bayu, halo Bayu, hari ini kita pergi bermain kemana? Kemudian Opa menjawab, tapi harus menggunakan bahasa yang bagus. Oke, tidak perlu panjang bahasa. Harus pakai bahasa Indonesia. Oke, tugasnya adalah membuat percakapan. Misalkan kelompok 2 percakapannya tentang Alan dan Isra. Misalkan Alannya bilang, Alan, tulis Alan. Isra, apakah hari ini kita punya PR enggak? Kemudian tulis Isra, oh ya, ada Alan, kita punya PR. Kemudian Alan menjawab, boleh kasih tahu PR-nya halaman berapa? Nah seperti itu. Nah, perhatikan semuanya, sudah jadi? Kelompok 1 sudah jadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sekarang Pak Lulu minta perwakilan untuk setiap kelompok maju membacakan hasil kerjanya ya. Kelompok 2, ayo kelompok 2. Isra, ayo coba bacakan Pak Lulu di depan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah sekarang saya persilakan untuk kelompok 3 maju membacakan hasil kerjanya ya. Dengan suara yang besar. Faisal, Ipa, kamu mau pergi kemana? Ipa, aku mau pergi liburan ke pantai. Faisal, wah seru sekali liburan ke pantai. Apakah aku boleh ikut? Ipa, ya tentu saja kamu boleh ikut. Faisal, oke terima kasih. Aku siap-siap dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Faisal. Oke, buat lingkaran, ayo berdiri buat lingkaran. Semuanya lingkaran, melingkari batunya itu. Kamu kemana? Keluar. Jangan pegang tangan. Nah, kita akan memainkan sebuah permainan yang namanya snowball throwing. Nah, jadi kalian akan memoper bola sambil bernyanyi. Ketika lagu itu berhenti, bola juga ikut berhenti. Siapa yang mendapatkan bola, maka dia harus menjawab pertanyaan Pak Lulu. Harus bisa jawab. Pertanyaannya tentang apa? Tentang materi yang sudah kami ajarkan tadi. Yang bisa jawab, tentang apa? Pelangi. Oke. Sekarang kita dimulai. 1, 2, 3. Berarti kita harus menjawab pertanyaan, dengarkan pertanyaan Pak Guru baik-baik.
tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda itu diperingati? 8 Oktober. Betul? Oke, lanjut lagi. Menyanyikan lagu Lampu yang dirangkum. 1, 2, 3. Lampu rambi lampu, maruna ombe. Lampu rambi lampu, maruna ombe. Kami angkat bolanya. Oh, Windra mendapatkan bola ya. Pertanyaannya, coba silahkan Windra bacakan Sumpah Pemuda dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu dan air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa, berbahasa Indonesia. Kami putra dan berbangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa Indonesia. Persatuan Indonesia. Betul apa enggak? Betul. Harus kamu jawab ya. Ada palasnya kamu jawab. 1, 2, 3. Bagi terus bagi. Nah, jangan ya. 1, 2, 3. Nah, sudah dapat semuanya? Nah, sedangkan Kak Guru kasih waktu 15 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Anak-anakku semua, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan informasi-informasi penting pada sebuah teks bacaan, ya anak-anakku ya. Kemudian setelah itu kita juga tadi sama-sama belajar tentang sikap persatuan dan kesatuan dalam membina hidup rukun dalam bermasyarakat, ya. Yang kita fokuskan tadi pada makna Sumpah Pemuda poin yang ketiga, yaitu bahasa persatuan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi melalui bahasa Indonesia itu mampu menciptakan suasana rukun dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa persatuan yang menyatukan bahasa-bahasa daerah yang lain. Jadi bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai pemersatu bahasa-bahasa di masing-masing daerah. Bahasa daerah Lombok dengan bahasa daerah Sumbawa disatukan dengan bahasa Indonesia. Begitu pula dengan bahasa-bahasa lain. Itu merupakan contoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan yang diwujudkan melalui sebuah bahasa persatuan. Sudah mengerti semuanya? Oke. Nah, sekarang sebelum Pak Guru tutup, ada enggak di antara kalian yang mau bertanya atau ada yang masih merasa kebingungan? Silahkan angkat tangan. Oh iya, Isra, apa pertanyaannya? Pak Guru, apakah ada paragraf yang tidak mempunyai ide pokok? Oke. Pertanyaannya cukup menarik ya. Apakah ada paragraf yang tidak mempunyai ide pokok? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada paragraf yang tidak mempunyai ide pokok. Pasti dia mempunyai Ide pokok. Ibaratnya buah mangga. Di dalam buah mangga itu pasti ada. Ada enggak kira-kira
buah mangga yang punya tulang? Tidak ada. Pasti ada tulangnya. Begitu pula dengan paragraf. Pada paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Tidak mungkin tidak ada. Begitu ya sudah ya. Nah, ada lagi yang bertanya? Oke, Pak Faisal. Guru, ada dalam satu paragraf. Ide pokoknya 2. Oh iya, pertanyaannya adalah apakah ada dalam satu paragraf ide pokoknya 2? Jawabannya bisa saja itu terjadi ya, dalam paragraf itu ide pokoknya 2. Lalu kalau ide pokoknya 2 itu berarti di mana? Bisa itu ada dia di awal paragraf dan bisa juga ide pokoknya ada juga di akhir. Jadi jawabannya bisa saja itu terjadi, tergantung bagaimana penulis itu mengembangkan sebuah paragrafnya itu sendiri ya. Sudah mengerti semuanya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada. Baik anak-anak semua, sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu, salah satu lagu tradisional suku Sasak Ponggok, yaitu lagu Kadal No. Sudah apa lagu Kadal No? Oke, dalam 3 kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kadal No mangke sambil benang kata sejatian adu dende mun kembang kembang sandal sak sengat dari sahabat pokoknya mati ayu rasa pendalian. Baiklah anak-anak semua, materi atau pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi silakan nanti sampai di rumah diulangi lagi materi yang didapatkan di sekolah ya. Sampai sekolah silakan diulangi lagi, dibaca lagi supaya ilmu yang kalian dapat hari ini terus kalian ingat, supaya nanti kalau ada soal juga bisa kalian menjawabnya dengan baik. Paham semuanya? Oke, baik. Sebelum kita pulang atau mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelasnya. Aku anak Islam lalu bangga dengan Islam. Baik, anak-anak semua, pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu besok pagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum